Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hukum-hukum dalam fikih yang nanti akan saya sampaikan bertahap ya, berdasarkan bab-babnya dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kemudian pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab toharoh. Adapun beberapa permasalahan atau pertanyaan. Yang pertama yaitu hukum bersuci dengan tisu, apakah boleh atau tidak? Soal apakah boleh seseorang bersuci dengan tisu. Ini tidak disebutkan ya tisu basah atau tisu kering. Jawabannya yaitu termasuk dari sesuatu yang muhtaram syara'an, sehingga tidak diperbolehkan istinja. Istinja ini adalah bersuci. Dengannya adalah kertas yang masih ada tulisan Arabnya meskipun hurufnya terputus-putus atau tidak terdapat tulisan namun masih pantas untuk dibuat sarana tulis. Sedangkan kertas yang tidak dijadikan sebagai sarana tulis sebagaimana tisu hukumnya diperbolehkan dengan tidak makruh. Jadi bersuci dengan tisu itu hukumnya boleh karena tidak termasuk sarana untuk menulis atau ada tulisan Arabnya. Takbir atau rujukannya yaitu wayat khulufi malahuh tiramun sarangan juz'un adamiyu walau kafiran au mayitan wal waraku maktubu walau kanatil kitabatu hurufan mu'tingatan li'anna lil hurufi ikhtiraman wal waraku ghairul maktubi idza kana sholihal lil kitabah amal warakul ladzi la yasluhul kitabati fa innahu yajuzul istijmaru bihi biduni karohatin, yaitu merujuk pada kitab fikih Ngalamat Habil Arba'ah juz pertama halaman 98 Darul Fikri. Sekarang mufrodat, sarah mufrodat yaitu sarah perkatanya dari dalil tersebut. Yang pertama istijmaru yaitu bersuci dengan memakai batu. Yang kedua lil huruf tiraman karena huruf-huruf itu mulia. Kemudian la yasluhul kitabati kertas yang tidak pantas untuk sarana tulis. Yang keempat al warakul maktubu yaitu kertas yang berisi tulisan. Jadi menurut kitab ini yaitu merujuk pada kitab fikih Madhabil Arba'ah juz pertama halaman 98 boleh menggunakan tisu untuk bersuci. Kemudian soal yang kedua, ini masih tetap bab toharoh ya, yaitu yang memegang yang batal. Jadi ada pertanyaan, bila seseorang, dua orang yaitu berlawanan jenis bersentuhan ketika dia punya wudhu atau dia suci, yang megang itu yang batal, yang lain tidak. Penjelasannya, jawabannya maksudnya dalam masalah batalnya wudhu, orang yang disentuh lawan jenis atau malmus terdapat khilaf di antara para ulama. Yaitu pendapat pertama tetap dihukumi batal karena keduanya juga merasakan nikmat. Kemudian
dalil yang kedua, tidak dihukumi batal karena berpijak pada zahirnya ayat yang hanya tertuju pada orang yang menyentuh atau lamis. Sedangkan untuk orang yang menyentuh, semua ulama sepakat akan kebatalannya. Namun perlu diingat, dalam menggambarkan lamis dan malmus sangat sulit. Merujuk pada kitab Hasyiah Qulyubi wa Umairah juz pertama halaman 32. Wal malmusu wa huwa mawwaqa alaihi al-lamsu rajulan kana awim ro'atan kalamisin fil tiqadhi wudu'ihi fil adhari istirakihi ma fil lazatil lamsi kal mustari kaini fil lazatil jima'i wassani la yang kudu wukufan ma'adzohiril ayati fi tisorihi ngalal lamisi. Jadi itu kesimpulannya, ketika seseorang berlawanan jenis sedang punya wudhu atau suci bersentuhan. Kemudian soal yang kedua, yaitu apakah sabun sama dengan debu dalam konteks ini untuk bersuci? Jawabannya, dalam menghilangkan najis mughaladah, apakah posisi sabun dapat mengganti debu? Jadi ini pertanyaannya ya. Selain untuk bersuci tapi juga untuk menghilangkan najis mughaladah, apakah sabun bisa mengganti debu? Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, dan salah satunya menjawab iya, dengan menyamakan alat bersuci selain batu dapat mengganti posisinya batu terkait dengan alatul istinja, yaitu merujuk pada kitab Kifayatul Akhyar halaman 51. Wa hal yakumus sabunu wal asnanu maqamat turab fihi aqwalun akaduha na'am kama yakumu ghairul hajari maqamatu fil istinja'i. Jadi salah satu kaul mengatakan sabun itu bisa mengganti debu untuk bersuci, yaitu menghilangkan najis mughaladah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan, apakah kotoran hewan itu tidak najis? Jawaban, menanggapi kotoran-kotoran hewan dari kalangan Syafi'iyah sendiri terjadi perkhilafan. Pendapat pertama yaitu semua kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya semuanya dianggap suci. Yaitu pendapat kedua, semua kotoran suci sekalipun kotoran anjing kecuali kotoran manusia. Catatan dari kedua pendapat tersebut, pakailah pendapat-pendapat ini dalam keadaan darurat saja, yaitu merujuk pada kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 10. Mas'alatu zahaba ba'duhum ila toharoti rausil ma'kuli bal zahaba akharuna ila toharoti jamir rawasi hatal kalba ila adamiyah. Jadi itu ya. Jadi gunakan pendapat ini dalam keadaan darurat saja atau terpaksa atau keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan melakukan pilihan lain, ada pilihan lain seperti itu. Masih bab toharoh, pertanyaan,
apakah membasuh najis mughalladhah cukup hanya 1 kali, yaitu membasuh najis mughalladhah dalam jumlah bilangannya terdapat 2 pendapat. Yang pertama, menurut qaul mu'tamad harus dibasuh 7 kali. Menurut qaul mu'tamad cukup 1 kali saja, yaitu merujuk pada kitab Bughyatul Murtasijin halaman ke-15. Kila ta'fis sab'u min ghairi tatribi wa kila yajibu maratan faqat walau lam tazulil ainu ila basati ghusalatin masalan khusiba maratan ngalal mu'tamadi lakin yakfi tatribu fi ikhdaha qabla izalatil ain. Untuk memaknai kata per kata, yaitu yang pertama asabnu, yaitu 7 kali basuhan. Yang kedua khusiba marotan, dianggap 1 kali basuhan. Yang ketiga yaitu qabla izalatil ain, sebelum menghilangkan benda najis. Kemudian ada pertanyaan lagi, yaitu ini masih bab toharoh ya. Apakah tidur tidak membatalkan wudhu? Atau mengenai tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Menurut jawabannya, yaitu menurut Imam Malik, yaitu yang pertama, membatalkan wudhu jika tidurnya termasuk kategori tidur pulas. Artinya orang yang tidur tidak tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di sampingnya, itu kategori tidur pulas, yaitu ketika tidur tidak tahu sekelilingnya itu tentang aktivitas atau kejadian-kejadian saat dia tidur. Itu menurut Imam Malik membatalkan wudhu jika tidurnya pulas. Jadi ketika pulas itu wudhunya batal. Kemudian menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan wudhu jika posisi tidurnya dengan menetapkan pantatnya pada bumi. Jadi menurut Imam Syafi'i ketika pantatnya itu berubah dalam posisi tidur itu membatalkan wudhu. Tapi ketika pantatnya itu nemplek atau posisinya semuanya itu nemplek bumi atau biasanya tekel atau keramik gitu, itu tidak membatalkan wudhu dalam posisi tersebut. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudhu jika tidurnya dalam keadaan orang yang sholat atau berdiri, duduk, atau sujud. Kemudian menurut Imam Ahmad tidak membatalkan wudhu jika posisi tidurnya dalam keadaan berdiri atau duduk, yaitu merujuk pada kitab Ibanatul Ahkam juz 1 halaman 124. Wa talafal ulama'u fi na'dil wudu'i bin naum. Fanadhara malikun ila sifatin naumi faqala in kana sakilan wa huwa alladhi la yuhissu sahibu bima fa'ala bi hadratihi naqadal wudu'u wa in kana khafifan fala. Wa nadhara Syafi'i ila sifatin naimi faqala innama mumakkinan ngadatahu minal ardi layang kudu wudu'uhu wa illa intaqada. Wa qala Abu Hanifah in nama ala khalatin min akhwalis sholah ka'an nama
Qaiman au qa'idan au sajidan lam yang kudi wudu'u wa illa naqada. Wa qala Ahmad idan nama qa'idan au qa'iman layam kudi wudu'u wa ida naqada wa illa naqada. Jadi itu mengenai permasalahan apakah tidur membatalkan wudu atau tidak. Yang lumrah kita jalankan yaitu menurut Imam Syafi'i, karena kita di Indonesia kebanyakan ataupun kita yaitu dari mazhab Syafi'iyah, NU, Nahdlatul Ulama, yaitu biasanya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, yaitu tidak membatalkan wudu asalkan posisi tidurnya dengan menetapkan pantatnya pada bumi ketika duduk mesti ini. Mungkin itu sekilas tentang soal dan jawaban mengenai permasalahan tentang bab toharoh. Mungkin kita lanjut nanti mengenai bab yang lain tentang masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.